在哪？我有很多。啊，拍照相。可以啊。Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu meninggal nyong, tapi tidak sering bang cerita sama orang penak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga seluruh dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Jadi hari ini gue mau beresin sayur karena dapat kiriman sayur banyak banget dari TP guys. Karena di Bancau lagi ada virus paling banyak, jadi dikirimin sayur dari anaknya nenek ya. Banyak banget. Oke teman-teman, jadi sebelum sayur yang baru ini aku masukin, sayur yang lama itu aku keluarin dulu ya teman-teman. Kenapa harus dipisah ya teman-teman, biar nggak busuk ya. Karena kalau misalkan sayur yang lama itu ditaruh di dalam terus, itu bakal ketumpuk-tumpuk sama sayur yang baru. Jadi sayur yang baru aku taruh di bawah, sayur yang lama aku taruh di atas. Jadi kita tahu mana dulu sayur yang dimakan gitu ya. Jadi bisa dipisah-pisah gitu ya, jadi gampang kita ambilnya kalau pas mau masak gitu loh. Sebelumnya itu sayur yang di atas itu, yang di atas wastafel itu, bukan wastafel ya, sebelahnya wastafel itu kan sebelumnya itu karung-karung besar ya, plastik besar gitu, bukan karung sih, cuma aku udah bisa pisahin karena memang banyak sekali plastik-plastik yang gak kepake gitu ya. Jadi aku bisa pisahin sayurnya biar jelas, biar gak busuk gitu jadi satu gitu ya. Jadi aku bisa pisahin sayur mana gitu kan, jadi gampang kalau misalkan mau ambil. Di sini nggak ada koran, jadi aku pisah-pisahnya pakai plastik. Sebenarnya kalau ada koran itu lebih gampang ya, karena kalau misalkan pakai koran itu nggak cepet busuk, sayurnya itu nggak kering, nggak basah gitu ya, enak pakai koran itu. Cuma di sini nggak ada koran, jadi seadanya aja. 我韭菜先拿出来。散，没有了吧？蛋。啊，散。我有很多。拍照相。可以啊。就剩下这些了。那个你那个笋你要不要煮？笋我看暂时就不用，看看。番茄。番茄有啊，我不是拿下来嘛，就拿去上面了。他说你要拍照，你这样。那这个9天大就要放冰箱。红菜牛要分成的，2包的。没有，地瓜叶就保留下来。地瓜叶我等下整理。我知道。Nah teman-teman, ada sebagian sayur yang kakek ambil dan taruh di kulkas lantai 5 ya, karena di lantai 4 ini sudah penuh banget, bahkan aku udah sampai taruh di bagian atas juga ya, kayak jamur apa gitu aku taruh di bagian atas biar bisa kebagian semuanya ya. Di atas juga masih ada kulkas, jadi aku pisah-pisah biar nggak ketekan-tekan sayurnya ya, karena ini efek dari pandemi ya yang membludak kasusnya. Jadi ini majikan panik dan borong banyak banget sayuran. Ada sayur, ada ikan, ada daging babi, daging ayam, apa aja ada. Masya Allah banget guys. Jadi ya biarpun ya bersyukur aja sih, biarpun kadang-kadang cerewet, kadang-kadang bawel, tapi nggak pernah kekurangan sayur di kulkas. Bahkan kulkasnya majikan ini sampai penuh, sampai membludak. Bahkan ini kulkasnya itu ada 2 ya, di lantai 4 dan di lantai 5, dan besarnya hampir sama. Kulkasnya itu besar banget, itu di bawah satu kotak itu penuh dengan sayuran. Di bagian atas itu makanan yang udah mateng atau makanan kaleng. Nah yang di bawah itu, yang nomor 2 dan 3 dari bawah itu isinya daging-dagingan, pokoknya freezer itu guys. Sama yang sebelahnya ada es batu juga. Pokoknya ya bersyukur aja sih majikan peduli, sama TKW-nya juga biar nggak usah keluar-keluar gitu loh, biar majikan aja yang beli.
Ya guys, ini nenek sama kakek dikirimin sayur banyak banget dari anaknya. Sampai nggak muat. Ini aku mau beresin. Kalau misalkan itu aku mau taruh di kulkas atas. Ini ikan sama daging-dagingan guys. Ada ikan, ada daging babi, apa segala macam. Oh ya teman-teman, ini namanya daun cincai ya. Kalau di Indonesia namanya daun seledri. Ini kalau misalkan mau ditaruh di kulkas, daunnya itu dibuang biar nggak busuk di dalam kulkas, karena sayur ini cepet banget busuk daunnya ya. Kalau di Taiwan ini sayur biasa ditumis pakai tahu kering atau pakai apa gitu, biasa ditumis ya. Kalau di Indonesia kan biasanya buat taburan di sop gitu ya. Kalau di sini ya memang kadang juga buat taburan di sop yang udah mateng, kadang juga ditumis gitu pakai tahu atau pakai daging atau pakai apa gitu, terserah ya. Jadi ini kalau misalkan mau disimpan di kulkas, dibuang dulu daunnya guys biar nggak busuk. Oke, karena di kulkas lantai 4 ini masih ada sela-sela dikit ya, aku masukin aja di kulkas lantai 4. Tadi ada sebagian yang udah dibawa ke atas sama kakek ya. Dan ini aku mau lanjut ngeberesin daun ubi ya, karena majikan juga beli daun ubi banyak banget guys. Jadi ini harus dipetikin dulu biar nanti kalau mau masak itu gampang ya. Ya guys, karena di Banqiao itu pasarnya lagi kena corona katanya sih, aku nggak tahu. Dan tadi pagi juga aku lihat ada yang nyemprot di jalan, sterilkan jalan gitu ya, dan sterilkan selokan apa gitu ya. Ya moga-moga aja sih cepet berlalu gitu ya, biar nggak meningkat terus dan kita juga di rumah terus. Di Taipei tepatnya anaknya nenek aku di sana itu nggak parah. Ya parah sih di sebagian tempat, cuma di tempatnya dia itu gak parah. Jadi dia beli sayur banyak banget bawa pulang ke sini. Capek guys beresinnya. Tadi aku angkat dari bawah turun, naik turun. Berat banget ya, mau gimana lagi, harus sabar ya. Kalau misalkan udah normal juga nanti belanjanya di sini lagi kok. Oke teman-teman, ini Mbak Upi mau lanjut nyuci ikan ya. Ada ikan, ada cumi, ada pokoknya banyak ini stoknya ya. Tadi daging ayam sama daging babinya sih aku udah masukin ke kulkas, cuma nggak aku record aja ya, lupa ya. Ini ikannya harus benar-benar bersih guys, bagian dalamnya tuh harus benar-benar kayak nggak ada darah gitu ya. Itu kebiasaan di rumah ini, jadi kalau misalkan di majikan kalian beda ya itu terserah, di majikan kalian aja, ikutin majikan kalian aja. Kalau di sini begini ya guys. Jadi kalau misalkan sebelum ditaruh di kulkas itu, sebelum ditaruh di freezer itu harus dibersihkan dulu biar kulkasnya juga nggak bau gitu ya. Jadi yang ditata rapi juga sih, biar apa namanya, tempatnya itu bisa muat banyak. Kalau misalkan sembarangan naronya, nanti kulkasnya itu penuh dan nggak rapi guys, jadi susah ngambilnya. Oke, di sini aku udah siapin plastik yang bersih buat misah-misahin si ikan sama udang-udangnya itu guys. Jadi satu plastik satu ikan gitu ya. Jadi biar kalau misalkan mau digoreng atau mau dimasak gitu ya, jadi biar gampang ngambilnya gitu kan, nggak nempel satu-satu gitu loh. Jadi kalian dari sini kalian mungkin bisa belajar dari aku kalau yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu atau bahkan lebih pinter ya, monggo komen-komennya ya, biar aku juga tambah pinter mengelola dapur nanti kalau udah pulang ya. Jadi memang begini caranya, dipisah-pisahin, nanti harus dirobel lagi sama plastik ya, biar kulkasnya itu nggak bau, biar nggak netes juga airnya. Ini kalau misalkan belum beku kan pasti masih bisa netes-netes airnya gitu ya. Jadi ini ada udang juga aku tata rapi, nggak aku tumpuk-tumpuk gitu ya, biar nanti kalau misalkan mau masak gampang dipisah-pisahnya juga gitu. Jadi harus dirata-ratain gitu guys.
Oke guys, jadi semua ini ikan sama daging-dagingan apa udah aku cuci, aku mau bawa ke lantai 5 kasih ke kakek aku. Oke guys, jadi kemarin aku nggak lanjutin video karena sibuk ya, harus nyuci ini itu, pokoknya sibuk deh. Dan nenek aku ke dapur biasa, kameranya nggak kepencet, mohon maaf ya. Kemarin beresin sayur banyak banget, ya karena di bawah rumah nenek aku sini di PX Mart, di apa itu namanya MRT Simbu sana itu ada yang kena juga, akhirnya PX Martnya ditutup. Kemarin apa juga ada steril jalan, itu jalannya di steril juga. Pokoknya di sini lagi zona merah jadi nggak bisa belanja. Dikirimin sayuran dari Taipei, alhamdulillah ya bisa makan gitulah. Ya nggak semengerikan yang kalian bayangkan sih sebenarnya, biasa aja, cuma ya gitulah, semuanya orang takut-takut gitu ya. Jadi pada stay di rumah semua, termasuk aku nggak boleh keluar guys. Jadi ya mohon maaf kemarin nggak dilanjutin karena sibuk banget. Ini pagi-pagi juga Bobby mau masak telur buat nenek aku buat sarapan pagi ya. Jadi Bobby mau pamit, mau melanjutkan aktivitas pagi ini sama aktivitasnya. Kok nggak di videoin dulu, mungkin besok-besok di videoin lagi. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.